Kalau sudah sholat isyraq, apa masih boleh sholat duha? Iya boleh dong. Sholat isyraq dan sholat duha beda. Memang ada yang menyamakan ya. Sholat duha itu namanya ada 3, tapi beda ulamanya. Ada sholat taubat, itu sholat duha itu ya. Sholat duha itu disebut sholat taubah. Ada sholat isyraq dan sholat duha. Tapi saya lebih cenderung kalau sholat isyraq ya 2 rakaat sesudah terbit matahari 10 menit. Itu sholat isyraq. Tapi syaratnya harus berjamaah subuh di situ. Tidak boleh datang dari rumah moro-moro yang masjid kemudian sholat isyraq ya kalau malaikat diguyai ya. Iki opo ae ngaji nyanti iku. Harus jamaah subuh dan tetap di masjid itu zikir. Kalaupun keluar sebentar untuk misalnya ke kamar kecil boleh lah. Tapi harusnya iktikaf di masjid kemudian sholat isyraq. Itu sholat isyraq. Kemudian sholat taubah itu 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sesudah maghrib sebelum isya. Itu sholat taubat. Oke lah, yang tidak setuju monggo, tidak apa-apa, tidak usah memasarkan orang sholat ya. Jadi kalau penyiaran ceramah kurang bahan, carilah bahan yang lain. Tapi jangan bahannya itu ngecam orang sholat taubat itu loh. Kan ada tuh penceramah, oh ini tidak ada tuntunannya. Ada, hanya sampai tidak tahu gitu aja. Nek, jangan bilang tidak ada tapi yang ceramah mengatakan tidak ada ini, yang ngaji ini durung tutup. Gitu aja. Memang hadisnya, ya kalau saya bilang soal hadisnya dhaif ya nanti akan banyak apa soal adu dalil itu. Tapi prinsipnya saya berharap ya para penceramah janganlah ngendon ya, apa ngendon itu apa ya, motivasi tapi motivasi negatif, ngendon ngertos sih. Kalau Jawa pasti ngerti, tapi bahasa Indonesia apa ngendon itu apa mas? Apa? Melemahkan. Ya nek menyemangati itu memotivasi. Lah lawannya memotivasi itu ngendong-ngendoni. Kenapa Mbak Bir bahasa Indonesianya apa? Ini mau Indonesia kabeh lho. Termasuk aku. Termasuk aku Indonesia. Tapi kok garo bahasa ngendong-ngendoni. Kenapa? Ngentai, ya aku bahasa Jawa pisan iku entai iku. Wis ngendong-ngendoni. Mengendorkan, melemahkan. Jadi kalau ada orang ibadah itu biarlah. Anak wong poso Rejab, oh di bid'ah-bid'ahkan. Terus anak apa lagi? Orang sholat tasbih, oh ini hadisnya lemah. Nek kon arasa-rasen, nek penjenengan arasa-rasen sholat, silakan pakai sendiri arasa-rasen itu. Tapi jangan orang lain yang sholat taubat, sholat tasbih di kendor-kendor nih, dilemahkan di kendor-kendor nih. Pokoknya aku gak iso kok penjara mesti gak iso sih. Ya, iyalah wong padha wong Jawa ne udah Indonesia nih. Jadi gitu ya. Jadi sholat taubat itu sholat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat setelah ba'datul maghrib dan sebelum adzan isya. Itu sholat taubat. Tapi ya tidak harus setiap hari lah. Silakan sesekali, monggo. Nah, sholat duha itu sholat setengah jam setelah terbit. Kalau sholat isyraq tadi 10 menit setelah terbit. Kalau sholat duha paling cepat setengah jam setelah terbit. Jadi 20 menit setelah isyraq. Sampai sekitar 1 jam sebelum zuhur. Nah, itu jumlahnya minimal 2 rakaat, maksimal ya sak kuwate, tapi umumnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 12 rakaat. Nek panjenengan ngenyang piro? Separuh ya kayak tuku sego. Terserah, pokoknya sak kuwate tapi jangan ngoyo kemudian kapok, bukan kapok lombok ya, kapok sak teruse. Jadi sebaiknya ya katakanlah penyanyi kuatnya 4 ya sudah 4 aja, tidak usah banyak-banyak, tapi ya istiqomah. Itu 4 rakaat, bacaannya juga bebas. Memang dianjurkan sholat asyams, sholat duha. Memang itu yang ada kata duha, wasyamsi wa duhaha, wa duha wal laili saja. Itu ada kata duha. Tapi ayat manapun penyanyi sholat duha bacaannya qul huwallahu ahad sama qul huwallahu ahad ya. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad boleh, tapi kalau malaikat disin-sin iki opo ae iki winginane kok tak catet panggah qul huwallahu ahad. Oh gak ganti-ganti. Tapi sah, tapi boleh karena Nabi SAW tidak menentukan harus membaca surat apa.
Jadi soal surat bacaan dalam sholat itu bebas sak bisanya penjenengan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bagi penjenengan, tapi kalau bagi saya ya tentu diusahakan harus khataman itu. Saya terima kasih anak-anak yang bisa menyimak saya juz 29 sama juz 30. Nek nggih subuh paling ya gak iso ya 1 sampai 28. Tapi nek juz 29 kan banyak yang sudah hafal, terima kasih. Saya memang juz 29 dan 30 itu tidak pernah saya baca selain dalam sholat. Tapi kalau juz 1 sampai juz 28 memang saya baca di luar sholat juga. Jadi kadang-kadang imami ya ngono kuwi enek nyantoli. Baik. Gitu ya. Apa setelah sholat isyraq boleh sholat duha? Bukan hanya boleh, sebaiknya tetap sholat duha. Dan saya sambung biasanya. Isyraq kemudian ngaji lagi, kemudian duha di sini. Sebab kalau pulang terus lali misalnya. Lali ya nek kegiatan lain gak sido sholat.